Dik? Baik, Pak. Terima kasih karena sudah bersedia hadir dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita berdua sebelum kita melakukan sesi konseling kelompok ini. Sebelum kita melakukan konseling kelompok, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mungkin dari kalian ada yang mau pilih untuk berdoa? Ya, baik. Teman-teman, sebelum kita mulai hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dari kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan berdiskusi mengenai kepercayaan diri. Nah, tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu teman-teman, adik-adik semua agar lebih mengenali terkait diri sendiri dan lebih percaya pada kemampuan yang dimiliki. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan ini, saya ingin menyampaikan kepada beberapa aturan dalam kelompok ini, yaitu yang pertama terkait dengan kerahasiaan, kemudian saling menghargai, keterbukaan, dan sukarelaan. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Baik. Sekarang saya minta kepada adik-adik sekalian untuk memperkenalkan diri untuk secara singkat saja, tidak perlu terlalu panjang. Mungkin saya mulai dari sebelah kanan saya. Baik, perkenalkan nama saya Waldemar, biasa dipanggil Norman. Baik, selanjutnya ini sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya mau tanya ke teman-teman dan adik-adik sekalian ini, apa kalian ini sudah merasa nyaman dan siap untuk mengikuti kegiatan sampai selesai? Siap, Pak. Oke, baik. Jika ada hal yang ingin disampaikan, silakan disampaikan. Di sini tidak ada jawaban yang salah, dan saya minta kalian jawab untuk kita berdiskusi di sini secara terbuka, tidak ada yang salah di sini. Jadi saya minta kalian jujur terhadap apa yang kalian ingin sampaikan. Baik, bagaimana? Sudah siap? Siap. Di sini saya ingin bertanya ke adik-adik semua, apakah kalian pernah merasa kurang percaya diri? Pernah. Terus dari itu apa yang biasanya kalian pikirkan pada saat itu? Takut untuk berbicara, mengeluarkan pendapat. Untuk berbicara dalam buku. Oke, emas. Baik, terima kasih karena sudah berbagi tadi terkait dengan pengalaman-pengalaman yang kalian rasakan. Kemudian apa yang kalian punya yang buat kalian merasa kayak kalian gugup, kalian tidak takut untuk berbicara, cemas? Waktu saya karena saya takut salah kalau saya keluarkan pendapat. Ada lagi? Sampaikan dulu pendapat. Harus bersama dengan Oke. Terus bagaimana sih perasaan kalian ketika membandingkan diri kalian dengan teman kalian? Perasaan misalnya ketika membandingkan diri dengan teman, perasaan saya sebenarnya saya rasa malu karena teman-temanku semuanya mereka bisa berbicara di depan, karena saya belum mampu atau belum bisa seperti mereka. Perasaan saya iri sebenarnya sih, Pak, tapi
saya berusaha mencoba. Oke. Berarti memang di sini permasalahan kalian ini terkait dengan rasa kurang percaya diri, gitu kan? Ya, oke. Di sini saya punya satu pendekatan yang bisa saya kenalkan ke kalian, namanya itu pendekatan terkait dengan analisis transaksional. Namanya ini pengenalan tentang terkait dengan ego state atau masalah terkait dengan kondisi egonya kita. Nah, dalam analisis transaksional ini ada tiga bagian kepribadian yang disebut tadi saya bilang ego state. Kemudian yang pertama itu terkait dengan parent atau orang tua. Nah, contohnya ini ketika dalam pikiran kita ini muncul kalimat seperti kamu tidak boleh salah, kamu harus sempurna, biasa itu dan dari orang tua atau bahasa-bahasa yang keluar dari kepribadian orang tua. Kemudian yang kedua itu ada adult atau dewasa. Nah, contohnya di sini saya akan mencoba dan belajar dari kesalahan. Ini biasa kepribadian atau pikiran-pikiran yang muncul dari orang-orang dewasa. Kemudian yang ketiga itu ada child atau anak. Dan sini contohnya itu kayak saya takut, saya malu, saya ingin menghindar. Nah, kira-kira di sini kalian merasa tidak percaya diri itu ego state mana yang paling sering muncul dari ketiga itu? Dewasa. Oke, saya akan mencoba dan belajar dari kesalahan itu. Oke. Kalau yang lain ada? Berarti juga. Ya, bagus. Berarti di sini kalian sudah mulai mengenali terkait dengan keadaan diri dari kalian sendiri. Iya, Pak. Nah, di sini juga dalam analisis transaksional juga ada yang disebut namanya posisi hidup. Nah, salah satunya itu adalah kayak contoh yang bisa saya contohkan itu kayak saya tidak oke, kamu oke. Nah, contohnya itu kayak seseorang yang berpikir bahwa dirinya ini kurang baik dibanding orang lain. Bahwa orang lain itu misalnya dia merasa kayak orangnya sangat dia lihat dari orang ini bahwa ini orang lain orangnya sangat bagus, sangat prepare, sangat kuat lah pokoknya dibanding dengan dirinya, dia merasa bahwa dirinya sangat-sangat kurang dibanding orang tersebut. Nah, saya ingin minta ke teman adik-adik semua ini untuk berpikir apakah kalian pernah merasa hal seperti ini, bahwa kayak teman saya lebih pintar daripada saya atau saya tidak sebagus teman-teman yang lain. Nah, itu menunjukkan posisi itu bahwa saya tidak oke, kamu oke, gitu. Padahal setiap orang di sini memiliki kelebihan masing-masing. Posisi hidup yang sehat, kayak saya oke, kamu oke. Nah, artinya saya berharga dan orang lain juga berharga. Harusnya seperti itu. Nah, di sini sekarang saya ingin minta teman-teman atau adik-adik semua menyebutkan satu pikiran negatif yang sering muncul dalam pikiran kalian. Saya takut untuk berbicara. Oke, yang lain? Saya takut untuk menyampaikan pendapat. Nanti kita sama-sama pas semuanya masalah ketika untuk mengeluarkan pendapat di depan banyak orang. Lalu itu kayak rasa takut nih, ini nanti berarti buat kita ke depan. Oke, kalau menggunakan episode dewasa atau dan sini kalimat itu bisa kemungkinan bisa diubah jadi apa? Kalau dari pendapatnya kalian itu? Saya berani. Sampai dengan diri saya takut, mungkin kita berani. Ya. Dan bagusnya juga kayak keluar bahasa untuk ya saya bisa belajar. Iya. Coba kalau kalian bisa ubah mungkin ya saya contoh kayak tadi ada yang bilang saya takut berbicara di depan kelas atau saya takut berbicara dengan atau berkomunikasi dengan orang lain.
Coba kalian ubah itu jadi kalimat yang mungkin jadi kalimat yang lebih positif. Ada yang mau contoh kan? Iya coba. Saya berani berbicara di depan banyak orang. Oke. Nah, sekarang ini saya ingin setiap orang menyebutkan minimal 3 kelebihan yang dimiliki. Saya Iya, kalau boleh. saya Pak menurut kelebihan yang saya miliki dan saya kenali itu yang pertama saya tanggung jawab dan kelebihan saya tanggung jawab dan saya profesional dan tepat waktu. Tepat waktu. Oke, yang lagi? Ada yang lain yang mau disebutkan? Oke, tiga. Oke, yang lain boleh disebutkan semua apa? Tiga saja. Jujur, ya. Disiplin. Tidak apa-apa, itu sama apa? Aman sih, tidak ada yang menjudge. Jujur, oke. Mari. Nah, ya. Sama juga, oke. Nah itu luar biasa sekali kan. Di sini kan jelas kalau kalian ini atau setiap orang kan memiliki kelebihan Iya, Pak. masing-masing. Nah, oke, sebagai langkah awal untuk meningkatkan kepercayaan diri di sini, eh, saya ingin kalian membuat komitmen. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan minggu ini untuk bisa merubah pikiran kalian yang atau perasaan kalian yang mungkin kurang percaya diri ketika berbicara di depan orang. eh, Kalian buat komitmennya, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk bisa eh, menghindari atau menurunkan rasa apa meningkatkan rasa kepercayaan diri kalian. Oke. Saya akan membuang hal-hal yang menurut saya seperti ini dan saya akan belajar untuk berbicara tepat di depan umum dan memberanikan diri menyampaikan pendapat kepada teman. Apa lagi? Ada? Kalau saya Pak, saya pertama tadi karena kan saya tidak berani, jadi saya akan mencoba untuk berani berbicara di depan teman-teman atau di depan kelas. Dan kedua, sama saya akan membuang hal-hal yang membuat saya terdistract. Jadi saya harus fokus. Dan yang ketiga mungkin saya juga saya akan berani lagi mencoba walaupun saya sedikit ragu dan tidak yakin dengan jawaban yang saya berikan, tapi saya coba dulu yang penting. Oke. Nah, bagus. Di sini saya punya oke, di sini saya sebagai langkah awal untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian, saya punya lembar komitmen yang akan saya bagikan ke kalian dan saya harap kalian menjawab ini atau kalian menuliskannya ini sesuai dengan komitmen apa yang kalian lakukan dalam minggu ini.
Oh gitu. Itu bisa. Sudah Pak. Sudah. Terima kasih. Baik, dari sini sebelum kita akhiri terkait dengan proses konseling ini, saya ingin tanya kepada adik-adik sekalian terkait dengan proses konseling selama berjalannya proses konseling ini, bagaimana perasaan kalian dan apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti konseling ini? Oke, mulai. Untuk perasaan saya pertama sebelum kita masuk kegiatan tadi saya masih agak malu-malu, tapi setelah bapak bilang terkait asas kerahasiaan, keterbukaan, jadi saya di situ langsung tahu oh ini berarti pembicaraan ini sedikit di sini, jadi saya lebih berani lagi membawakan pendapat. Dan untuk yang saya dapat dari sini, saya jadi tahu bahwa setiap orang itu sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi bagaimana kita untuk meningkatkan kelebihan itu dan juga bagaimana kita untuk mengubah kekurangan diri itu yang saya dapat dari video ini. Yang lain mungkin ada yang mencoba sama. Oke. Alhamdulillah karena hari ini juga kita belajar bahwa setiap orang itu memiliki nilai dan keberanian. Nah, kita juga belajar untuk membuka posisi hidup dari yang tadinya mungkin saya tidak oke dan kamu oke menjadi saya oke dan kamu oke. Nah, di sini saya berharap kepada adik-adik sekalian untuk bisa menjaga dan menjalankan komitmen yang telah kita buat tadi. Nah, karena tadi kita sudah mulai kegiatan ini dengan doa, alangkah baiknya kalau kita tutup juga kegiatan ini dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya Oke, Nurlan. teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan dan kita pulang ke rumah, maka kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa. Oke. Terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semua yang telah rela meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling ini. Untuk yang tertarik untuk bisa menghilangkan atau terkait dengan keluh kesahnya, masalah-masalahnya, terima kasih sudah berani untuk datang ke sini. Dan saya harap semoga kedepannya kalian bisa menjadi lebih baik lagi, kemudian terhindar dari masalah-masalah yang kalian hadapi, kepercayaan diri kalian juga meningkat setelah mengikuti sesi konseling ini. Dan saya berharap juga kalau misalnya kalian punya masalah terkait mungkin masalah yang sama atau masalah yang lain, jangan sungkan-sungkan untuk datang konsultasi ke saya ataupun ke guru BK yang lain. Saya harap kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan tidak pernah jenuh untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, karena kegiatan-kegiatan seperti ini juga baik untuk kita ke depannya untuk bisa memperkuat lagi mental health yang kita rasa. Jangan sampai kita down hanya karena tekanan mental. Jadi saya harap kedepannya kalian bisa menjalani dengan baik. Ya Pak. Oke.
Saya tutup kegiatan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.